Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada bulan ini, yaitu bulan Desember, banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dari keadaan manusia di muka bumi ini. Walaupun ini adalah pelajaran pahit, tetapi sangat besar bagi kaum muslimin, yaitu pelajaran tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan yang Allah berikan terhadap kaum muslimin. Kenapa jamaah sekalian kita memetik pelajaran penting ini? Karena di bulan ini, khususnya di tanggal 25 Desember dan juga tanggal 1 Januari, kita menyaksikan setiap tahun ada miliaran manusia, ya, tidak sedikit, miliaran manusia di muka bumi ini yang benar-benar menunjukkan kebodohan mereka, ketololan mereka, dan juga kekufuran serta kesyirikan dan kedurhakaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pahami hakikat ini, bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebodohan dan dosa yang besar, mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari kebodohan tersebut, dari dosa terbesar tersebut, yaitu menjadikan manusia sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Miliaran umat manusia yang beragama Nasrani pada tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau yang mereka sebut sebagai Yesus. Sebagai apa mereka rayakan kelahiran beliau? Apakah sebagai nabi atau sebagai sesembahan mereka? Jawabannya adalah sebagai sesembahan mereka. Sebagai sesembahan mereka. Kalau mereka merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi, maka itu termasuk kategori mengada-ada di dalam agama mereka. Mengada-ada dalam agama mereka dan juga mengada-ada dalam agama kita. Itu juga sudah termasuk pelanggaran. Apalagi kalau mereka merayakan hari kelahiran beliau bukan karena beliau sebagai seorang nabi, bukan, tetapi sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita coba renungkan keadaan mereka, subhanallah, yang tertimpa musibah ini, musibah terbesar di muka bumi ini, ada miliaran manusia, bahkan
Kalau kita baca di berita-berita, di buku-buku, mereka tinggal katanya di negara-negara maju. Mereka berasal dari negara-negara modern, tapi ternyata mereka adalah orang yang paling bodoh pada hakikatnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW telah dijelaskan kepada kita sampai ke akar-akarnya mengapa mereka terjerumus di dalam kekafiran tersebut. Mengapa mereka terjerumus di dalam kebodohan tersebut? Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah mencakup Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Makanya mereka disebut ahlul kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan atas Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah." Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, yaitu Allah mengatakan dengan kalimat kun, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah ruh yang ditiupkan dari sisi Allah. Fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kalian mengatakan Isa itu adalah satu di antara yang tiga, atau jangan kalian mengatakan Tuhan yang disembah itu ada tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah dari kekafiran kalian, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang satu. Subhana ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah yang memiliki dan menguasai apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara. Inilah jemaah sekalian, di antara ayat yang diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang-orang Nasrani. Sekarang Nabi kita yang mulia telah pergi meninggalkan kita. Siapa yang punya kewajiban menyampaikan ayat ini kepada mereka? Siapa yang punya kewajiban menyampaikan ayat ini kepada tetangga kita yang Nasrani? Tentu kita yang punya kewajiban. Inilah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu Bani Israel ketika meninggal seorang nabi, langsung Allah gantikan nabi yang lain. Terus demikian. Itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka enggak bersyukur, maka Allah mencabut nikmat tersebut. Tetapi kepada umat Islam, Allah hanya mengutus seorang nabi, namun Allah muliakan umatnya bertugas menyampaikan ajaran nabi mereka. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Ini subhanallah, Allah nyatakan kita umat Islam sebagai umat terbaik. Kenapa jemaah sekalian kita dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, di antara tugas kita adalah
menyampaikan ayat yang mulia ini kepada orang-orang Nasrani yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada mereka. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akar kekafiran mereka, kemudian hakikat kesyirikan mereka. Kata Allah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Inilah jamaah sekalian sebab kekufuran mereka. Apa itu? Sifat melampaui batas, sifat berlebih-lebihan. Kalau cinta, cinta berlebihan. Kalau benci, benci berlebihan. Ini tidak baik. Ini sifat yang jelek. Mereka itu betul-betul cinta kepada Nabi Isa alaihi salam, sampai mereka mengangkat beliau menjadi sesembahan mereka. Ya, karena cinta. Maka inilah yang harus dijauhi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kecintaan kita kepada beliau, demikian pula kecintaan kita kepada orang-orang soleh dan juga kepada para wali, menjadikan kita berlebih-lebihan, terlalu memuliakan mereka, sehingga menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Yahudi sebaliknya, mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas dari sisi yang lain, yaitu apa? Mereka membenci Nabi Isa alaihi salam, dan bahkan mereka ingin membunuh beliau, dan mereka mengklaim telah membunuh beliau. Ya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat makar terhadap mereka. Yang mereka bunuh hanyalah orang yang diserupakan dengan beliau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi hanya diserupakan kepada mereka. Disebutkan sebagian ulama ahli tafsir, siapa yang diserupakan itu? Ternyata yang diserupakan itu adalah otak pembunuhan tersebut. Ketika Nabi Isa di satu tempat, dia kemudian lebih dulu masuk ke situ, Nabi Isa nggak ada. Orang itulah yang Allah jadikan serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dialah yang mereka bunuh. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makar terhadap mereka. Ini sifat berlebihan dari sisi mencintai dan dari sisi membenci, maka mengantarkan kepada kekufuran. Kemudian kata Allah, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali yang benar. Ini jamaah sekalian sebab kekufuran. Ketika seseorang berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang ibadah, dengan dasar kebatilan, kebodohan, bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ilmu. Dan inilah dasar terjadinya berbagai macam kesyirikan dan kekufuran di muka bumi ini. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kesyirikan, kekufuran, demikian pula mengada-ada di dalam agama, kecuali ada orang-orang yang telah mendahului dengan apa? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dia katakan ini bagus, itu tidak bagus, tidak punya dalil. Ketika dia mengatakan hal tersebut, ini boleh dan ini tidak boleh, ini yang seharusnya dilakukan, itu nggak boleh dilakukan, ini halal dan ini haram. Dia berani mengatakan demikian, padahal dia tidak punya dalilnya, tidak punya ilmunya, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang terjadi pada umat Nasrani. Bagaimana ceritanya? Umat Nasrani pertama kali mengatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka, demikian pula sebagai satu dari yang tiga, dan juga sebagai anak Allah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena ada seseorang yang berbicara di tengah-tengah mereka tanpa berdasarkan ilmu. Siapa dia?
yang pertama kali menyesatkan mereka namanya adalah Paulus. Siapa Paulus ini? Dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani. Dialah yang pertama mengajarkan kekafiran ini kepada mereka. Sebagaimana di dalam Islam yang pertama berusaha merusak Islam juga orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yang menciptakan sekte Syiah. Sama, yang merusak Islam dan yang merusak Nasrani itu sama. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam penafsiran ayat ini, beliau berkata, umat Nasrani itu ada 3 sekte pada awalnya. Yang pertama yang disebut dengan Malkaniyah, yaquluna Isa huwallah. Sekte yang disebut dengan Al-Malkaniyah, mereka mengatakan Isa adalah Allah. Wal Yaqubiyah, yaquluna ibnullah. Dan juga sekte Yaqubiyah yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Jadi mereka bersekte-sekte. Ada yang mengatakan Isa dialah Allah, ada yang mengatakan bukan, dia anak Allah. Wan Nusturiyah, sekte yang ketiga disebut Nusturiyah, yaqulun thalithu thalathah. Mereka mengatakan Isa itu adalah satu dari yang 3. Inilah 3 pendapat mereka. Isa adalah Allah, Isa adalah anak Allah, Isa adalah satu dari yang 3. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, allamahum rajulun minal yahud yuqalu lahu Paulus. Yang mengajarkan mereka seseorang yang berasal dari agama Yahudi, dia disebut bernama Paulus. Jadi inilah akar kekafiran mereka, kesyirikan mereka. Artinya umat Nasrani itu tadinya adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabi Isa alaihi salam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, masih ada tersisa 1-2 orang Nasrani yang betul-betul masih mengikuti agama Nabi Isa alaihi salam. Namun kebanyakan mereka sudah mengikuti agama ciptaan Paulus. Namun masih ada 1-2 orang yang betul-betul masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya siapa namanya itu, pendeta Waraqah bin Naufal, yang dia mengatakan, kalau saya masih hidup sampai engkau benar-benar diutus menjadi seorang rasul, maka tentu aku akan menjadi pembelamu. Ini ucapan para pendeta yang masih betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula seorang pendeta yang bertemu dengan Abu Thalib di perjalanan ketika beliau melakukan perjalanan dagang membawa serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendeta ini melihat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil. Maka dia beriman dengan Injil dan dia menyarankan kepada Abu Thalib untuk pulang kembali, membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia khawatir orang-orang Yahudi akan menyakitinya. Jadi ketika itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, masih ada segelintir orang yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat beliau. Tetapi kebanyakan mereka telah memiliki 3 keyakinan kufur ini. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah, ada yang mengatakan anak Allah, ada pula yang mengatakan satu dari yang 3. Dari dalam surat Al-Maidah ayat ke-73, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah satu dari yang 3, padahal tidaklah sesembahan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang satu. Demikian pula ucapan mereka sebagaimana kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan
bahwa Allah adalah Isa bin Maryam. Jadi jelas di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Jamaah sekalian, apabila Allah telah mengkafirkan satu kaum seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian kita tidak meyakini kekafiran mereka, maka kita juga menjadi kafir seperti mereka. Ingatlah selalu kaidah ini. Ini termasuk pembatal keislaman. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim wa sahaha madhhabahum faqad kafara ijma'an. Dikatakan para ulama, siapa yang tidak menganggap orang musyrik itu kafir, atau dia ragu dengan kekafiran mereka, atau malah dia membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka berdasarkan kesepakatan ulama. Ini ingat selalu, termasuk pembatal keislaman orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu mereka kafir atau tidak. Jangankan yang tidak mengkafirkan, yang sekedar ragu, dia ragu orang Nasrani itu kafir atau tidak, atau malah dia membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Jadi di sini ada 3 bentuk kekafiran. Yang pertama karena tidak mengkafirkan orang musyrik, yang kedua ragu apakah mereka itu kafir atau mukmin, yang ketiga malah membenarkan ajaran mereka. Ini 3 macam kekafiran. Hati-hati jamaah sekalian. Dan subhanallah, ini banyak terjadi terutama di bulan ini, dan atau hampir menjurus ke sana. Ya. Sudah terjadi atau hampir terjadi. Banyaknya orang-orang yang mengaku muslim dan membenarkan kekafiran serta kesyirikan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung dengan cara apa jemaah sekalian? Yaitu dengan cara mengucapkan selamat Natal. Ya. Sudah jelas mereka merayakan Natal itu sebagai hari kelahiran seseorang yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka. Artinya mereka merayakan Natal itu sebagai ajaran kekafiran, sebagai ajaran kesyirikan. Apakah kemudian masuk akal kalau ada seorang muslim mengatakan kepada mereka, "Selamat, Anda telah kafir"? Ya, itu lebih buruk dibanding kita mengatakan kepada seseorang, "Selamat, Anda telah menjadi kaya raya dengan hasil korupsi." Padahal kita semua sepakat, nggak patut kita mengucapkan itu. Selamat, Anda telah menjadi orang sukses, kaya raya, terkenal. Karena apa? Korupsi, mencuri, merampas harta orang. Seluruhnya kita sepakat itu adalah jelek. Tidak mungkin kita mengucapkan selamat. Maka jamaah sekalian, ini lebih jelek lagi. Kita mengucapkan selamat terhadap orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Orang yang mengucapkan selamat Natal sama dengan orang yang mengucapkan selamat atas sujudnya mereka terhadap salib. Bal dzalika a'zamu isman indallah wa ashaddu maqtan min at-tahniyati bi syurbil khamr wa qatlin nafs wa irtikabil farji al-haram wa nahwi. Kata beliau, mengucapkan selamat hari Natal, yaitu mengucapkan selamat atas sujudnya dia terhadap salib, itu lebih jelek, lebih besar dosanya, lebih besar kemurkaan Allah terhadapnya dibanding orang yang mengucapkan selamat terhadap orang yang minum khamar atau membunuh jiwa atau berzina dan yang semisalnya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mengucapkan kepada orang yang berzina, "Selamat, kamu telah berzina," itu masih lebih bagus dibanding kita mengucapkan, "Selamat, kamu telah sujud kepada salib." Iya.
Ini yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makanya sangat aneh kalau ada yang mengatakan ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Jamaah sekalian, tidak ada perbedaan pendapat. Seluruh ulama sepakat tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Jangankan mengucapkan selamat Natal, membiarkan mereka merayakan secara terang-terangan, sepakat ulama itu tidak boleh. Ini kalau ada sebuah pemerintah yang berhukum dengan syariat Islam, harus mengeluarkan ketetapan tidak boleh mereka merayakan Natal secara terang-terangan. Dan itu sepakat seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah juz pertama halaman 441. Iya. Kata beliau rahimahullah, atau sebelumnya beliau berkata, wa kama annahum la yajuzu lahum idharuhu fala yajuzu lil muslimin mumalatuhum alaihi wala musa'adatuhum wala al-hudur ma'ahum bittifaqi ahli ilm alladhina hum ahluh. Kata beliau rahimahullah, sebagaimana kaum musyrikin itu tidak boleh menampakkan perayaan mereka. Mari kita perhatikan jemaah sekalian. Kata beliau, tidak boleh mereka menampakkan perayaan mereka. Ini adalah kitab yang berjudul Ahkam Ahli Dhimmah. Artinya apa? Hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Dan ini termasuk di antara kewajiban pemerintah. Makanya sering kita ingatkan, menjadi pemerintah itu berat. Menjadi pemerintah itu berat. Dia harus pelajari paling tidak kitab ini. Apa hukum-hukum bagi orang kafir yang tinggal di negeri muslim? Kata beliau, sebagaimana mereka tidak boleh menampakkan perayaan mereka, demikian pula tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu dan menolong mereka ataupun ikut hadir dalam perayaan mereka bittifaqi ahlil ilm, dengan kesepakatan seluruh ulama. Sepakat seluruh ulama. Artinya ulama di masa beliau dan masa sebelumnya seluruhnya sepakat. Ijma, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sering kita dengar dalam masalah solat tarawih, ulama berbeda pendapat. Ada yang solat 8, ada yang solat 20. Atau dalam masalah kunut, ada yang berpendapat kunut subuh, ada yang tidak kunut. Maka ini termasuk permasalahan yang ulama seluruhnya sepakat, satu kata, satu kalimat, tidak ada perbedaan pendapat. Bittifaqi ahlil ilm, dengan kesepakatan seluruh ulama alladzina hum ahlu, yang benar-benar ahli di dalam ilmu agama. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Itu tentang tidak boleh orang-orang musyrik menampakkan perayaan mereka. Tidak boleh pula kita membantu dan ikut hadir dalam perayaan mereka. Bagaimana dengan sekedar mengucapkan ucapan salam atau ucapan selamat? Nah, beliau berkata lagi, wa amma tahni'atu bi syairil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khususnya, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Artinya ulama ijma, tidak ada perbedaan pendapat. Iya, tidak ada perbedaan pendapat. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tahniatul kuffar bi'idil Christmas au ghairihim min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat terhadap orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut ijma ulama. Jadi ini yang perlu kita pahami, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Seluruhnya sepakat bahwa mengucapkan selamat terhadap hari raya apa saja, apalagi yang sudah jelas-jelas mengandung kekufuran
dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi telah dinukil kesepakatan ulama bahwa itu tidak dibolehkan, itu hukumnya haram. Makanya aneh sekali kalau ada orang yang dianggap sebagai tokoh agama lalu berfatwa hal itu boleh, atau dia mengatakan itu masih dikhilafkan ulama. Tidak, itu tidak benar, tidak ada khilaf ulama. Ulama seluruhnya sepakat itu semua diharamkan. Pertanyaannya, bolehkah kalau ulama sudah sepakat kemudian kita bikin pendapat lain? Jawabannya tidak boleh. Siapa yang bikin pendapat lain berarti dia tidak paham arti kesepakatan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Artinya kalau ulama sudah sepakat, itu sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Itulah yang disebut dengan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Ijma' ulama itu termasuk dalil di dalam agama Islam. Tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihi kesepakatan ulama tersebut. Man syadza syadza finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyendiri, siapa yang buat pendapat sendiri tidak sesuai dengan kesepakatan ulama, maka dia akan menyendiri di dalam neraka. Iya. Jadi demikianlah jemaah sekalian, karena kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan itu sudah begitu jelas, sehingga para ulama kemudian sepakat tidak patut bagi kaum muslimin untuk mengucapkan selamat atas kekufuran dan kesyirikan mereka, apalagi sampai membantu dan menolong mereka. Tapi sungguh sangat aneh, banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan, bahkan terkadang kaum muslimin yang justru lebih ramai. Ada yang sudah siap-siap menggunakan topi santa, berpakaian seperti Sinterklas, ya, padahal mereka kaum muslimin. Aneh sekali. Di negeri muslim, bukan di negeri kafir. Kalau di negeri kafir mungkin kita katakan wajar dalam tanda kutip. Tetapi kok di negeri muslim mereka merayakan perayaan kekufuran dan kesyirikan tersebut, dan itu tentunya tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui bahwa konsekuensinya itu sangat berat, mengandung persetujuan terhadap kekufuran dan kesyirikan. Makanya ulama menjelaskan hukum orang yang memberikan ucapan selamat atau ikut merayakan itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, sampai pada tahap kekufuran. Apabila ketika dia mengucapkan selamat atas dasar dia setuju dengan kesyirikan dan kekufuran mereka, maka yang seperti ini walaupun dia tidak mengucapkan selamat, dia tetap kafir. Dia menjadi musyrik seperti mereka. Seperti yang kita sebutkan tadi, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Jadi untuk menjadi kafir seperti mereka, nggak harus kita masuk gereja kemudian dibaptis, nggak harus jemaah sekalian. Dalam hati kita ada keyakinan mereka itu benar, maka kita kafir seperti mereka. Kenapa? Karena mengandung persetujuan terhadap kekafiran dan pengingkaran terhadap la ilaha illallah. La ilaha illallah mengajarkan kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita membenarkan ajaran mereka, berarti kita mengingkari la ilaha illallah, sebab mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seseorang mengucapkan selamat Natal hanya karena alasan enggak enak hati. Dulu dia mengucapkan selamat Idul Fitri, bahkan dia ngasih hadiah. Sekarang saya harus balas, itu dasarnya. Maka ini adalah dosa besar walaupun tidak sampai derajat kekufuran. Tidak sampai dikatakan dia musyrik. Ini menunjukkan jamaah sekalian lemah iman. Bagaimana mungkin seseorang enggak enak hati kepada manusia, tetapi dia berani membuat Allah murka hanya demi menyenangkan manusia?
dia membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Iya. Jadi itu bukan toleransi. Itu namanya pelanggaran terhadap agama Islam. Bukan seperti itu toleransi yang benar. Cukuplah toleransi itu adalah kita tidak memaksa mereka masuk kepada agama Islam dan kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Itu namanya toleransi. Tidak berlaku zalim kepada orang-orang kafir. Bukan berarti kalau mereka kafir kita boleh menipu mereka, kita boleh merampas harta mereka. Tidak demikian. Toleransi, kita tidak menzalimi mereka. Tetapi bukan berarti kita ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran agama mereka. Itu bukan toleransi, itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh seseorang yang ingin buat mereka senang supaya mereka tidak marah terhadap umat Islam atau menunjukkan kasih sayang dan toleransi kepada mereka, tapi pada saat yang sama membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dia tidak takut Allah murka kepadanya demi mencari keridhaan manusia. Inilah jemaah sekalian, di antara perkara yang perlu kita pahami di bulan ini agar kita bisa saling nasihat-menasihati antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula menasihati orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran ini, semoga mereka bertobat dan kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Bagaimana mengenai acara tahun baru? Acara? Ya, tahun baru. Tahun baru. Baik. Acara tahun baru, perayaan tahun baru sebetulnya juga termasuk perayaan orang-orang kafir, bukan perayaan kaum muslimin. Dan penanggalannya pun sudah jelas, penanggalan Masehi. Kenapa disebut penanggalan Masehi? Karena itu adalah hari kelahiran siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi umat Nasrani itu mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan lahir tanggal 1 Januari. Ada pula yang berpendapat lain. Jadi mereka enggak satu pendapat. Iya. Jadi perayaan tahun baru itu juga termasuk perayaan umat Nasrani. Maka tidak sepatutnya kaum muslimin ikut-ikutan. Apabila kaum muslimin melakukannya, maka berarti telah melakukan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Kemudian semua perayaan apapun yang dilakukan secara berulang-ulang, apakah setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, atau beberapa tahun sekali, maka itu termasuk kategori hari Id. Makanya dinamakan Id. Id itu dari kata ada ya'udu idan. Artinya apa? Sesuatu yang selalu kembali. Jadi sesuatu yang selalu kembali dirayakan itu disebut dengan hari Id. Dan umat Islam hanya dibolehkan memiliki dua hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka para sahabat ketika itu, orang-orang Ansar di Madinah memiliki dua hari raya yang mereka sebut dengan An-Nairuz wal Mahrajan. Dua hari raya. Maka kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk merayakan dua hari raya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk merayakan dua hari raya ini, dan beliau bersabda kepada mereka, "Innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma Idul Fitri wa Idul Adha." Sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian
dengan hari raya yang lebih baik daripada keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Iya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapapun yang mengadakan perayaan yang lain, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup seperti yang terjadi di masa para sahabat, tentu beliau akan melarangnya. Iya, beliau larang semua perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Maka siapa yang merayakan apapun perayaan, berarti dia telah mengada-ada di dalam agama dan menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika yang pertama mengadakan perayaan itu, yang mengada-adakan pertama kali adalah orang kafir. Andaikan yang menciptakan pertama kali adalah seorang muslim, buruk atau jelek kita merayakannya. Kalau orang kafir yang mengada-adakannya, itu lebih jelek lagi. Ini ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Fa innahu law ahdathahu al-muslimuna laqad kana yakunu qabihan, fa kaifa idza kana mimma lam yashra'hu nabiyyun qad bal ahdathahu al-kafirun fal muwafaqa fihi dhahiratul qubh fa hadha aslun." Kata beliau, sesungguhnya perbuatan bid'ah itu sudah jelek apabila yang menciptakannya pertama kali adalah kaum muslimin. Bid'ah itu jelek jika yang menciptakannya adalah seorang muslim. Maka bagaimana lagi jika ternyata bid'ah itu tidak pernah diajarkan oleh seorang nabi pun, melainkan bid'ah yang diciptakan pertama kali oleh orang-orang kafir. Maka menyerupai orang-orang kafir itu lebih jelek lagi. Jadi dua hal di situ, menyerupai orang kafir dan mengada-ada di dalam agama. Ya. Belum lagi kemungkaran yang lain. Kemungkaran yang lain di masa pergantian tahun tersebut. Ya, berbagai macam kemungkaran yang lain. Seperti kerusakan akhlak. Luar biasa, betul-betul rusak akhlak kaum muslimin, terutama anak-anak muda kita di malam pergantian tahun tersebut. Berpesta pora antara lawan jenis sampai pada perzinahan, kemudian begadang malam sampai pagi, tidak sholat subuh, ya, minum khamar, mendengarkan musik, lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian. Itu kemungkaran yang lain dan masih banyak lagi. Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Silakan Pak, tadi mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan bahwa memang kalau menjadi pejabat itu memang berat di Indonesia khususnya. Dan bagaimana kita memposisikan diri apabila kita menjadi pejabat, dan pertanggungjawaban kita di mana itu? Kalau kita mengaku juga kadang-kadang ya seringkali diucapkan, misalnya diundang, ini kita pejabat diundang, akhirnya itu ada yang mengucapkan. Nah ini kan memang berat sekali. Mengucapkan ya, apa Pak? Karena kan kalau kita diundang dalam perayaan Nasrani, mereka ucapkan selamat ini kan. Oh gitu. Nah, jadi di sini ini sudah turun temurun, yang mana ya kalau memang dalam perayaan Idul Fitri dalam hal kemudian mengucapkan Idul Fitri itu mungkin sudah tidak. Tapi kalau diundang dalam baik mereka agama lain, kita kan banyak punya agama di sini. Iya. Apabila seseorang menjadi pejabat yang menjabat dan memimpin tidak hanya orang-orang muslim, tapi juga orang-orang kafir, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Hindu dan lain sebagainya, maka sepatutnya seorang pejabat itu memiliki sikap tegas, dan menjelaskan kepada mereka yang sebetulnya ajaran Islam, agar mereka paham, dan seharusnya mereka pun memiliki toleransi. Iya kan? Kalau mereka mengerti ajaran kita yang sebenarnya, ajaran Islam yang sebenarnya, mestinya mereka harus punya sifat toleran. Ya harus toleransi, itu ajarannya, mau apa lagi? Iya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang pejabat. Jelaskan kepada mereka
secara ilmiah bahwa memang itu mohon maaf saja dilarang dalam agama kita. Bukannya saya ingin menzolimi kalian, tetapi memang itu dilarang dalam agama kita. Jadi ini yang harus dilakukan. Jangan basa-basi dalam permasalahan ini. Jelaskan. Kalau mereka betul-betul orang yang toleran, tentunya mereka akan memaklumi. Maklum saja itu ajaran agamanya. Iya. Nah ini. Nah, kalau nanti dalam katakan kita segala minum, kemudian si pejabat ini harus memberikan fasilitas tempat merayakan itu, maka itu termasuk suatu pelanggaran bagi kita, Pak. Itu sudah jelas, Pak. Itu namanya menolong mereka. Menolong mereka. Iya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ulama seluruhnya sepakat tidak boleh menolong mereka. Tidak boleh menolong mereka. Iya. Kalau kita tidak ridho dengan perbuatan mereka, mestinya kita tidak boleh membantu dan menolong mereka. Kalau kita nggak mau menolong orang korupsi, iya kan? Orang korupsi kita tolong, mestinya orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu lebih tidak boleh lagi kita untuk menolong mereka. Ya, ini yang harus dipahami. Dosa mereka itu lebih besar daripada orang yang mencuri, korupsi, membunuh jiwa sekalipun, ataupun berzina. Sebagaimana kita sepakat, nggak boleh kita menolong orang korupsi supaya lancar korupsinya, maka kita juga harus lebih sepakat lagi. Tidak boleh kita menolong mereka, menyediakan fasilitas dan lain sebagainya dalam melakukan kesyirikan dan kekafiran mereka. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, andaikan seseorang itu sebelum wafat dia berwasiat kepada anak-anaknya, ini tanah saya nanti disumbangkan untuk gereja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, haram bagi anak-anaknya untuk melaksanakan wasiatnya tersebut, karena itu wasiat yang batil. Padahal wasiat itu, apalagi wasiat orang tua, hukum asalnya itu wajib untuk ditunaikan, ya. Tapi nggak boleh lebih dari sepertiga, itu aturannya. Kalau orang sebelum mati dia berwasiat, harta saya sumbangkan, itu syaratnya nggak boleh lewat dari sepertiga, ya. Harus kurang dari sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak sekali, karena itu hak ahli waris. Andaikan dia berwasiat, wajib bagi anak-anaknya untuk menunaikan. Tapi kalau dia berwasiat, ini sumbangkan untuk ke gereja, nggak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Itu artinya pertolongan kepada mereka. Ya. Beda dengan kita lihat orang Nasrani, orang kafir lagi sakit, kemudian kita bantu belikan obat, itu beda. Itu boleh, itu dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya. Maksudnya apa? Berbuat baik kepada mereka dalam perkara duniawi. Adapun dalam perkara agama, maka itu sangat terlarang di dalam syariat Islam. Ya. Barangkali Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya di hadapan Allah, seperti Bapak tahu tentang larangan itu membiarkan bangsa ini? Contohnya kenapa? Presiden sendiri itu pada acara Natal bersama hadir, dia memberikan selamat. MUI, Majelis Ulama, tidak pernah memberikan ketegasan bahwa itu dilarang. Sebelum hari tanggal 25 itu berikan fatwa kepada seluruh umat muslim dan pemimpin bangsa ini bahwa melanggar itu, semua yang dilakukan itu melanggar hukum Islam. Baru itu bisa meluruskan. Bagaimana hukumnya di hadapan Allah? Barang siapa yang mampu untuk menyampaikan, kemudian dia diam, dia tidak menyampaikan, maka pertanggungjawabannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk
orang yang menyembunyikan ilmu. Iya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut, maka dia akan dikekang di neraka dengan tali kekang yang berasal dari api neraka. Iya. Ini hukuman orang yang menyembunyikan ilmu. Bagi yang mampu untuk menyampaikan, kemudian dia diam saja, maka bisa jadi termasuk orang yang menyembunyikan ilmu yang sudah dia ketahui. Iya. Berbeda tentunya dengan orang yang tidak mampu. Maka kita menyampaikan semampu kita. Kita menyampaikan semampu kita. Iya. Harus ada usaha-usaha untuk menyampaikan kepada siapa saja. Gak usah jauh-jauh kita berpikir menyampaikan untuk Pak Presiden. Orang tetangga di samping rumah kita aja belum tahu. Iya. Jadi setiap kita mesti berpikir apa yang mampu kita lakukan. Kalau kita mampu menyampaikan kepada Pak Presiden, bagus. Tapi kalau kita nggak mampu, ya kita lakukan semampu kita saja. Nggak usah jauh-jauh. Orang di samping rumah kita, tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita, itu yang paling utama. Semampu kita. Iya. Kemudian kita berusaha, ya lebih tinggi, lebih luas lagi. Itu lebih bagus lagi. Intinya, siapa yang mampu dan dia diam saja, maka dia akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang bekerja dan dia terpaksa untuk menggunakan atribut pada saat raya, padahal dia seorang muslim? Baik, orang yang terpaksa itu, terpaksa dan boleh melakukan kekafiran, itu memang ada pengecualian di dalam syariat. Tetapi yang dimaksud dengan terpaksa itu adalah apabila dia diancam dan dia nggak mampu untuk melawan, sementara ancaman itu akan melukai dirinya atau bahkan sampai membunuh atau menghilangkan anggota tubuhnya, itu yang disebut dengan terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi di situ ada dua syarat. Dia boleh melakukan kekafiran. Syarat yang pertama dia terpaksa, syarat yang kedua hatinya mengingkari. Nah, ayat ini turun terkait dengan kejadian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sudah diancam untuk dibunuh kalau dia tidak melakukan kekafiran, dan sebelum itu dua orang tuanya sudah dibunuh, Yasir dan Sumayyah. Bapak ibunya sudah dibunuh. Kalau dia tidak melakukan kekafiran, maka dia akan dibunuh. Itu yang namanya terpaksa. Ya. Adapun hanya karena takut dipecat atau gaji diturunkan, itu bukan terpaksa. Iya. Ya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Jangan takut. Tinggalkan tempat kerja atau perusahaan atau kantor seperti ini yang memaksa karyawannya untuk ikut-ikutan merayakan Natal dengan menggunakan atribut Natal atau bahkan sampai melakukan kekafiran dan kesyirikan. Jangan takut. Tinggalkan. Insyaallah Allah yang Maha memberikan rezeki, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang kita takutkan? Allah yang Maha memberikan rizki, Allah yang Maha menolong. Apa yang kita takutkan? Iya. Jadi tetap saja tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sejauh mana kewajiban kita menyampaikan dakwah ayat tadi itu, yang Aisyah tadi, kepada kaum muslimin. Yang kedua, mungkin lain sedikit Ustaz, bagaimanakah hukum mimpi? Apakah termasuk kategori gaib atau bukan? Karena ternyata saya pernah lihat di TV itu ada acara agama Islam yang khusus mentakwilkan mimpi.
menerjemahkan mimpi. Maksudnya, Ustaz. Baik. Yang pertama, sejauh mana kewajiban kita menyampaikan ayat ini dan bahkan seluruh ayat Al-Quran adalah sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Kita berusaha secara maksimal dan dengan sarana apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi di masa ini, Masya Allah, ada WhatsApp, ada Facebook. Itu gunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi berbagai macam sarana bisa kita gunakan. Atau kita mungkin buat sebuah buletin dakwah, kita cetak kemudian kita bagi-bagi. Atau kita beli buku-buku kecil yang murah, kita beli sebanyak-banyaknya kemudian kita bagi-bagi. Atau kita sampaikan secara langsung. Jadi tidak harus orang yang berdakwah itu harus berdiri di atas podium atau duduk di hadapan jamaah, enggak harus. Dakwah itu enggak harus seperti itu, jamaah sekalian. Luas. Banyak sekali cara kita untuk berdakwah. Terlebih di masa ini Allah telah memberikan kemudahan kepada kita dengan berbagai macam fasilitas. Itu gunakan untuk berdakwah. Gunakan untuk berdakwah. Kita di Facebook misalkan tiap hari tulis satu ayat, kemudian penjelasan ulama ahli tafsir, itu sudah bagian dari dakwah. Ada teman kita yang baca, mudah-mudahan menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Demikian pula mengajak orang menghadiri majelis ilmu, itu juga bagus. Tetangga kita yang mungkin sudah biasa sholat di sini, kita ajak dia, kalau setelah sholat jangan dulu pulang, kita dengarkan ceramah dulu. Itu juga bagus sekali. Jadi banyak sekali metode dakwah. Tidak harus kita menyampaikan secara langsung dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dibolehkan. Intinya semampu kita, berusaha semaksimal mungkin. Dan ingat, semakin luas dakwah yang kita sampaikan, maka kita berpeluang mendapatkan investasi tanpa batas di negeri akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Siapa yang mengajarkan satu kebaikan, mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu yang disunnahkan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi Masya Allah, semakin banyak orang yang mengikuti satu ayat atau satu hadis yang dia sebarkan, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah mati. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang amalan yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Iya. Adapun yang kedua tentang mimpi tadi, Pak. Iya. Mimpi itu ada 3 macam. Pertama, mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mimpi buruk dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi yang disebut dengan hadithun nafs, bisikan jiwa, karena sering dipikirkan terbawa mimpi. Ini 3 macam mimpi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Dan mimpi itu memang ada penakwilannya, ada penafsirannya, tetapi tidak boleh sembarang ditafsirkan dan bisa jadi sesuai kenyataan, sesuai dengan penafsirannya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa mimpi itu kalau ditafsirkan bisa jadi sesuai dengan kenyataan dengan izin Allah. Kalau dibiarkan begitu saja, terkadang malah lebih baik. Namun kalau ditafsirkan jelek, maka bisa jadi sesuai kenyataan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, menafsirkan mimpi itu boleh dilakukan, mungkin saja dilakukan, tetapi harus oleh orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, yang menafsirkan mimpi itu hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Artinya, dia betul-betul punya ilmu. Dia betul-betul punya ilmu di dalam menafsirkan mimpi.
ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Iya, seperti dikenal ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ini adalah ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal beliau ahli dalam menafsirkan mimpi. Kenapa beliau ahli dalam menafsirkan mimpi? Karena beliau punya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi itu yang pertama, menafsirkan mimpi tidak boleh sembarangan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan. Kalau orang itu mimpi buruk, maka janganlah dia ceritakan kepada orang lain. Ya, sebelumnya kalau seseorang itu mimpi buruk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia terbangun, hendaklah dia meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang bermimpi buruk. Iya. Minta perlindungan kepada Allah dari setan, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kemudian hendaklah dia rubah posisi tidur. Kalau dia bangun untuk melakukan solat sunnah, itu lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana caranya supaya mimpi buruk itu tidak terjadi tidak terjadi dalam kenyataan? Pertama, jangan ditafsirkan. Yang kedua, jangan diceritakan kepada orang lain. Karena kalau diceritakan kepada sembarang orang kemudian dia menafsirkan, maka bisa jadi terjadi sesuai apa penafsirannya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghadapinya? Tawakal kepada Allah dan berdoa kepadanya supaya tidak terjadi. Itu saja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepadanya, tidak ada satupun yang membahayakan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Iya. Kemudian kalau mimpi baik itu boleh diceritakan, tetapi kepada orang yang beriman, orang yang baik, dan orang yang berilmu. Maksudnya apa? Supaya dia tidak tafsirkan macam-macam. Kalau orang yang berilmu itu takut menafsirkan mimpi tanpa ilmu. Nah ini. Jadi intinya, menafsirkan mimpi itu mungkin saja dilakukan, tetapi harus penuh dengan kehati-hatian, karena bisa jadi yang dia tafsirkan itu sesuai terjadi dalam kenyataan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting dari itu semua adalah menghadapi itu dengan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali demikian Pak, wallahu alam. Ya. Mungkin cukup. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.